Saudara, ada kembali di Breaking News Kompas TV dan kami masih menanti hingga saat ini keterangan pers dari pihak DPR maupun pemerintah yang baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang TNI tepatnya di ruang paripurna Gedung Nusantara II. Dan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI memang baru saja saudara disahkan beberapa saat lalu dalam sidang paripurna ke-15 masa persidangan 2024-2025 pada pagi tadi. Dan seluruh pimpinan DPR juga turut hadir dalam sidang paripurna ini. Sementara anggota yang hadir ada sekitar 304 orang dan tentunya juga dihadiri oleh seluruh fraksi. Dan kita akan pantau situasi terkini di sana, saudara, bersama dengan rekan Putu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Ilman. Selamat siang, Putu. Bisa Anda kembali review terkait dengan sidang paripurna yang baru saja selesai tadi? Ya, selamat siang Bagaimana dan juga saudara. Meskipun nampaknya aksi protes ataupun juga keberatan baik itu di kehidupan secara langsung begitu ya, lewat aksi-aksi unjuk rasa, kemudian di media sosial perdebatan-perdebatan ini juga terjadi begitu terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Tapi pada hari ini tadi DPR resmi mengesahkan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 di mana ada 3 poin. Jadi tadi kembali ditegaskan meskipun sudah ada laporan juga dari Komisi 1 yang memang punya kewenangan untuk melakukan pembahasan mengenai revisi TNI begitu ya, Undang-Undang TNI. Kemudian juga sudah disampaikan juga oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, hanya fokusnya ini hanya pada 3 pasal saja dan ini berkaitan dengan keadilan bagi para prajurit di mana salah satunya ada yang membahas soal usia prajurit, ada penyesuaian begitu di pasal 53 di mana masa dinas yang sebelumnya ini dibatasi perwira di 58 tahun, sementara untuk Bintara Tamtama 53 tahun, ini kemudian dilakukan penyesuaian secara berjenjang sesuai dengan pangkat, di mana tadi disampaikan ada beragam begitu ya, Bintara Tamtama di 58 tahun, kemudian sampai dengan ke bintang 1, bintang 2 dan juga bintang 3 ini di 61 tahun begitu. Tentu saja dengan adanya hal-hal tersebut harapannya para prajurit ini juga bisa kemudian mendapatkan posisi-posisi, kemudian juga secara karir ini mereka juga bisa mendapat perbaikan begitu dengan jangka waktu yang lebih panjang. Lalu juga tadi ada pasal lain yang juga dibahas, yakni pasal 47 terkait dengan penempatan TNI di posisi sipil atau di kementerian dan lembaga yang juga menuai berbagai macam polemik, bahkan sampai muncul anggapan atau ketakutan begitu ya di publik bahwa nanti jangan-jangan ketika posisi-posisi ini semakin luas diisi oleh TNI maka duifungsi TNI akan kembali muncul lagi di era saat ini begitu. Tapi tadi seperti yang juga disampaikan, ditekankan bahkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahwa tidak ada duifungsi TNI, kemudian juga dari usulan yang semula ada 16 lembaga dan juga kementerian yang bisa diisi oleh TNI aktif, ini berkurang jumlahnya jadi hanya 14 kementerian dan lembaga saja, di mana di dalamnya ada bidang-bidang pertahanan tentu saja, kemudian ada narkotika, ada badan siber, kemudian juga ada terkait dengan bencana dan juga pertolongan begitu, tim SAR ini juga dapat diisi oleh TNI aktif. Tapi untuk di luar 14 kementerian dan lembaga, tadi Menhan menyampaikan begitu juga di dalam rapat paripurna bahwa TNI yang mau mengisi posisi-posisi di luar 14 kementerian dan juga lembaga tadi, maka harus mengundurkan diri atau pensiun begitu ya statusnya, artinya bukan lagi prajurit aktif. Ini yang kemudian kemarin juga sempat ditakutkan, jangan-jangan ketika semua TNI aktif bisa mengisi posisi-posisi sipil, maka nanti duifungsi atau kewenangan TNI ini jadi sangat luas dan kemudian juga menjadi super body begitu ya. Tapi kalau melihat bagaimana jalannya proses paripurna tadi, kemudian juga ada beberapa ruang-ruang yang diberikan kepada masyarakat sipil untuk menyampaikan apa saja tuntutannya, yang tentu saja harapannya kita tahu TNI ini tugasnya adalah untuk pertahanan, ya tentu tidak boleh jauh-jauh dari sana begitu. Dan yang ketiga adalah pasal
Purna ini adalah pasal 7 di mana tupoksi atau tugas dari TNI ini memang diperluas begitu ya, yang tadi semula hanya ada 14 sekarang menjadi 16 tugas pokoknya, di mana 2 tambahannya ini berkaitan dengan siber, kemudian yang satunya lagi adalah TNI ini punya kewenangan untuk melindungi atau juga menyelamatkan begitu ya warga negara Indonesia ataupun juga kepentingan negara di luar negeri. Jadi memberikan statement, Panglima nampaknya tidak mau berkomentar begitu, tapi nanti rencananya Ketua RI Puan Maharani akan memberikan pernyataan, tentu saja ini harus menjawab publik begitu ya, memastikan komitmennya bahwa meskipun ada fleksibilitas yang ditambah pada tubuh TNI, harapan ya pengawasan ini tetap bisa dilakukan sehingga ketakutan publik terkait dengan adanya duifungsi ini tidak akan terjadi. Brahmana, kembali ke Anda di studio. Tadi sempat kita akan menantikan keterangan pers yang akan dilakukan di sana. Siapa saja yang sekiranya akan menyampaikan keterangan pasca pengesahan beberapa saat lalu. Rencananya tentu saja Ketua DPR Puan Maharani ini akan menyampaikan pernyataan secara resmi begitu ya terkait dengan bagaimana RUU TNI ini sudah resmi disahkan. Kemudian juga hari ini bukan hanya membahas soal undang-undang TNI saja, tapi juga ada soal perlindungan pekerja migran. Kemudian juga tadi disampaikan akan ada pembahasan soal rancangan ataupun revisi undang-undang 10 provinsi begitu. Jadi nanti juga akan ada isu-isu yang disampaikan. Apakah nanti akan didampingi juga dengan wakilnya seperti misalnya Sufmi Dasko Ahmad ataupun juga yang lainnya, kita harus menantikan terlebih dahulu karena sampai dengan saat ini yang sudah terkonfirmasi, Brahmana dan juga saudara, baru Puan Maharani yang nanti akan menyampaikan pernyataannya kepada publik. Ya, Putu, kami juga tadi memantau bahwa masih banyak massa yang standby ataupun menduduki ke depan gerbang Pancasila dan juga di depan gedung DPR di Jalan Es Parman. Ini bagaimana? Apakah ada rencananya pihak dari DPR yang akan menemui mereka? Ya, itu juga satu pertanyaan yang tentu kita akan tanyakan secara langsung begitu ya kepada Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Apakah kemudian ada pendekatan seperti itu? Karena kalau lihat dari kemarin kita tahu ada Menteri Hukum begitu ya, Supratman Andi Aktas yang juga sempat berdialog dengan mahasiswa yang melakukan aksi begitu di sekitar kawasan Senayan begitu ataupun juga di kawasan gedung DPR. Kemudian juga sebelumnya sudah sempat ada dialog yang dibuka begitu oleh Komisi 1 berbincang dengan bagaimana masyarakat sipil ini diajak begitu ya untuk juga berbicara tentang revisi Undang-Undang TNI begitu. Tapi sampai dengan saat ini karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak kalau yang saya perhatikan begitu di area belakang gedung DPR kemudian juga di area depan begitu meskipun ada masa aksi sehingga belum ada pernyataan secara resmi apakah akan ada yang kemudian datang ke depan. Tapi kita masih nantikan bukan tidak mungkin begitu kalau melihat bagaimana kebudayaan yang baru-baru ini terjadi. DPR rasa-rasanya dekat sekali dengan masa aksi, bukan tidak mungkin mereka akan keluar untuk berbincang dan juga membuka ruang publik tersebut. Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih nih Putu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Ilman melaporkan langsung dari dalam gedung DPR. Selamat bertugas kembali.